be immortal, like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never gonna die. I wanna live forever, forever in your heart. Oke, what's up guys? Cek mic. Hari ini satu hari setelah FOMC tanggal 17 hari Kamis akan mulai analisa market ya setelah satu hari setelah FOMC untuk sesi New York malam ini yang kemungkinan kita bakal punya opportunity untuk join trend yang ada. Kita mulai dengan fix instrumen ini yang seperti kita udah tahu hmm, sebagai leading indicator kita untuk nge-trade indeks saham terutama S&P 500 dan mungkin juga termasuk semua risk aset. Fix punya pengaruh besar. Jadi kalau fix naik, indeks saham turun, risk aset turun. Kalau fix turun, indeks saham naik atau risk aset naik. Jadi kebalikannya. Ekor dan kepala. Fix fix di sini. Kalau kita tarik dari low of the year ke high of the year, kita berada di support. Oh sorry, di sini low of the year ya. Pas di 50% HWB atau halfway back ya. 50% retracement long. Kalian juga bisa making cash di sini, bisa tarik VIP dari low di bulan all time low-nya di tahun 2021. Ya, jadi ada dua variasi support tradisional long. Ya, tapi kita fokus kepada low of the year ke high of the year untuk fix. Oke, untuk intraday time frame ya. Fix memang berada di downtrend. Ya. Karena fix berada di downtrend, ini yang ngebuat indeks saham rally ya, naik. Dan karena kita sekarang berada di support, ada kemungkinan fix bakal naik dan S&P atau indeks saham bakal turun. Untuk konfirmasi jika ada perubahan tren intraday-nya, di mana sekarang kita berada di downtrend, itu yang ini. Pada hari Rabu kemarin, fix nge-trade ekstensi level. Kalian bisa lihat di sini di trade di 50% retracement ekstensi. Ya. Lalu pada saat FOMC kita nge-trade lagi, walaupun di sini break ya, ini karena reaksi Nori atau reaksi trade. Ya pure emotion sampai break, tapi kita bisa lihat di sini ada profit taking reaksi ya di min 236 ya. Jadi kita gunakan anchor ini lagi yang satu-satunya anchor yang kita tahu sebagai konfirmasi jika memang ada perubahan tren untuk fix. Ini untuk fix selama berada di bawah 28,91 dolar fix bearish ya. Jika malam ini bisa mempertahankan resisten atau short ekstensi ini, setelah dia naik mungkin naik dan sell off, maka indeks saham akan terus naik. Tapi jika fix ngebreak ekstensi short ini, maka indeks saham atau risk aset terutama S&P 500 bakal turun atau sell off. Jadi untuk fix bearish selama berada di bawah 28,91 dolar. Kita lanjut ke S&P. Nah, S&P ini daily chart. Kita tarik full retracement-nya. Full Fibonacci retracement-nya. Sebelumnya dia sudah nge-trade untuk daily, walaupun di sini belum mencapai target.
Sekarang kita balik ke full retracement short untuk daily. Jadi dari daily kita masih berada di bawah resisten. Terutama ini resisten nih. Ini resisten mungkin di 4H. Ini resisten yang perlu kita awasin. Tapi karena kita menggunakan fix sebagai leading indicator, ini yang equivalent atau sama dengan fix. Dia menggunakan anchor tensi juga. Kita lihat di sini sudah di trade sekali, berhasil mencapai target. Dan kedua, waktu saat FOMC kemarin pagi, dia memang break ya, karena memang reaksi. Dan ini cuma satu-satunya anchor yang kita tahu yang berhasil di trade sebelumnya. Dan kita gunakan ini lagi sebagai anchor, dan ini sudah ngebuat high baru. Jadi untuk S&P selama masih berada di atas 618% ini, enggak sih, selama fix masih berada di bawah 28,91 dolar, S&P masih berpotensi buat bullish. Mungkinan sekarang mungkin dia sekarang di 82. Mungkin nanti fix naik ke resisten dan S&P ke support. Kita lihat reaksinya nanti di sini. Kalau fix sell off, maka S&P naik. Jadi ini yang equivalent yang sama, setup yang sama untuk kedua instrumen ini. Di fix sebagai leading indicator kita. Untuk S&P bullish selama berada di atas 4.308 dolar. Kita lanjut ke mata uang. Mulai dari USD Japanese Yen, ini weekly. Di weekly-nya kita sudah ngelihat ekstensi long untuk daily atau weekly nembus targetnya. Jadi nge-break up target, dan ini bakal ngebuat ekstensi after ekstensi. Bisa dilihat di sini sudah ngebuat ekstensi after ekstensi yang pertama yang berhasil di trade, bahkan front run sangat-sangat jauh dari 382 bahkan. Namun di sini udah ada reaksi profit taking. Dan ini yang kita gunakan lagi sebagai anchor untuk next measured move-nya. Nah, USD Japanese Yen di sini kalau dia sell off, ini bisa mewakilkan kelemahan dolar, dan itu akan ngebantu S&P bisa rally up lagi karena ada kelemahan dolar. Kemungkinan USD Japanese Yen bakal drop ke support atau mungkin bahkan break. Dan S&P karena pelemahan dolar bisa naik. Jadi untuk USD Japanese Yen bullish selama berada di atas 117,417 dolar, dan kalau memang bakal retrace di sini, ini bakal kemungkinan bakal mewakilkan pelemahan dolar atau penguatan yen. Euro di sini sebelumnya dia sudah nge-break dari high yang ini hari apa ini? High di hari Kamis minggu lalu. Oh iya, Kamis minggu lalu. Kan? Ini merupakan kayak konfirmasi kemungkinan ada perubahan tren. Kemungkinan euro bakal squeeze ke resisten yang lebih besar, yaitu high of the year, high di tahun 2022 ini ke, kalau kita tarik flip dari high di tahun 2022 ke low di tahun 2022, kemungkinan kita bakal squeeze untuk euro ke resisten yang lebih besar. Oke. Intraday time frame-nya 4 jam. Karena ini tadi sudah break short setup ya, ada kemungkinan kita bakal ngebuat long setelah trend break tadi. Kalian bisa lihat di sini waktu FOMC kemarin udah di trade sebelumnya, walaupun sloppy ya. Masih ada kemungkinan kita bakal buat euro bakal ngebuat long setup di sini menuju resisten yang lebih
besar. Nah, euro kalau memang bakal turun ke support, itu mewakilkan kekuatan dolar. Tapi kalau dia tetap di sini tetap terus naik, mungkin bahkan ke resisten yang lebih besar, itu akan menandakan kelemahan dolar ya. Jadi untuk euro selama berada di atas 1,09643 dolar, euro masih bullish. Aussie kalau kita lihat dari daily, memang kalau dari weekly, dari daily kita masih berada di bawah resisten ya. Mana setup short ini udah berkali-kali di trade. Oh enggak, iya baru sekali. Ini full retracement yang berkali-kali itu GBP. Untuk Aussie kita memang masih berada di bawah resisten, tapi untuk sekarang kita masih untuk daily kita berada di bullish setup untuk Aussie. Aussie yang benar-benar sekarang lagi bullish untuk mata uang ya. Dimana di sini di low di tahun 2022 ini sudah menjadi anchor 3 kali untuk long setup. Ini yang pertama. Ini yang pertama, kedua, dan sekarang kita yang ketiga. Dan long setup daily ini sudah dikonfirmasi, support ini sudah dikonfirmasi ketika dia sudah nge-break lawan shortnya ya. Nah di sini ada nggak nutup kemungkinan kalau Aussie bakal retrace sebelum dia lanjut rally lagi. Dan kalau memang bakal retrace ke support, itu akan mewakilkan kekuatan dolar. Kalau dolar menguat, S&P mungkin nggak bisa mempertahankan long ekstensi ini. Tapi jika di sini Aussie terus naik, itu akan mewakilkan pelemahan dolar. Untuk Aussie, bullish selama berada di atas 0,72343 dolar. British Pound, GBP. Nah, GBP di sini memang masih kalau dari weekly-nya kita masih downtrend. Jadi ini setupnya. Ini tuh ngebuat low baru. Sama seperti euro. Mungkin kita lihat dulu dari intraday time frame-nya. Di intraday time frame-nya sebelumnya dia sudah nge-break ekstensi ya. Ini ada traditional short menjadi ekstensi. Nah, kalian bisa lihat di sini ekstensi yang pertama sudah berhasil di trade. Dan di sini dia break ekstensi. Ini bisa menandakan bakal ada perubahan tren. Ketika ekstensi break, kemungkinan kita bakal ngebuat rally up setelah itu atau perubahan tren menuju resisten yang lebih besar sama kayak euro ya. Resisten yang lebih besar itu dimana kemungkinan yaitu full retracement weekly-nya, paling nggak high of the year ke low of the year 382. Jadi kemungkinan bakal ada pelemahan dolar. Tapi kalau malam ini sama kayak sih, kalau malam ini GBP retrace ya, kalau retrace ke support itu akan mewakilkan kekuatan dolar. Kalau tetap lanjut naik terus, maka dolar akan semakin melemah dan kemungkinan itu yang bakal ngebantu S&P terus naik. Kalau memang retrace ke support, mungkin support ekstensi ini bakal gagal. Oke, kita lanjut ke komoditas gold. Oke, gue di sini pakai chart future ya. Ini chart monthly ya, bulanan. Ini monthly. Ini low di tahun 99. Ada long setup monthly ya. Targetnya di 2317. Ini dia ngebuat tradisional. Mana di sini menemukan support di 382 ya, mempunyai target yang sama tradisional.
weekly dan monthly-nya. Sekarang kita berada di dari low yang di sini mungkin kita berada di 382 lagi. Oh, kalau kalian narik low of the year ya, year-nya di sini. Ini juga bisa, tapi lebih pastinya yang ini. Oke. Kemungkinan kita sudah berada di kita untuk gold ke long setup yang ini. Sudah bounce di 382. Oke. Support ini sudah kemungkinan sudah dikonfirmasi ketika dia nge-break seri short. Jadi ada traditional short di sini. Di sini tradisional menjadi ekstensi. Ya, ekstensi pertama. Mungkin gua hapus aja 382 ya. Ekstensi yang pertama berhasil di trade, mencapai target. Bisa dilihat reaksi profit taking dan gagal ngebuat ekstensi yang kedua. Dimana ketika ekstensi gagal ini kemungkinan ada perubahan tren. Jadi kita juga yang kita tahu kita juga berada di support 382 weekly atau daily ya. Yang ini tadi. Nah, untuk gold malam ini bullish selama berada di atas 1915 dolar. Lagi-lagi ini clue pelemahan dolar malam ini. Crude oil. Nah, ini crude oil. Kalau kita lihat dari weekly ya, dia punya anchor low di tahun 2021. Berkali-kali di trade. Ini yang pertama, berhasil mencapai target, mungkin pakai daily aja. Kedua, berhasil mencapai target. Tiga, nembus target bahkan ya. Dan kemungkinan sekarang kita ke yang keempat. Ini front run ya. Ini front run. Dia berada di 382. Tapi bisa aja crude oil ngebuat long setup yang ini. Jadi dia gunakan anchor low di tahun Desember 2021. Ya. Dan support ini kemungkinan sudah dikonfirmasi ketika dia ngebreak ekstensi sama kayak gold. Nah, di sini di trade di 382, dia ngebuat ekstensi setelah itu dan ekstensinya break, barusan break. Jadi ada kemungkinan crude oil bakal ngebuat long setup di sini. Untuk crude oil untuk malam ini bullish selama berada di atas 96,01 dolar. Lagi-lagi clue pelemahan dolar. Dan yang terakhir Bitcoin. Nah, Bitcoin mungkin kita lihat dari weekly. Kalau kita tarik dari nol, udah berkali-kali gua bahas sebelumnya. Kita berada di support weekly 34500 ini ya. Dari nol ke all time high. Kita nggak bisa nutup mata kalau di daily kita memang berada di massive downtrend. Downtrend itu sudah dimulai sejak bulan November tahun lalu. Kalau kalian lihat di sini, ini short setup yang pertama yang walaupun sloppy ya. Oh enggak, di sini enggak sloppy. Yang ngebuat ekstensi setelah itu. Ekstensinya sloppy berhasil mencapai target, kalian lihat. Ini sloppy, bahkan nembus target. Dan anehnya BTC menggunakan anchor yang sama berkali-kali. Anchor yang ini juga kalau nggak salah sama dengan high yang di sini ya. Di trade lagi di 0,5 berhasil mencapai target. Dan ini yang sekarang. Ini kalau kita gunain perspektif anchor yang ini.
382 dan mentargetkan 25,925K 988 ya, sekitar 26K. Tapi yang seperti yang kita tahu, tadi kita berada di support super besar ya, time frame super besarnya berada di 50% retracement. Oke. Dan kurang lebih selama 1 bulan ini kita cuma wedging di sini ya. Mau wedging, di sini ada ketika long dan short yang di break, udah pasti harga bakal wedging soalnya. Jadi kita mungkin ini kita hapus dulu. By the way, kalau untuk BTC untuk time frame daily ya, selama kita masih berada di bawah 51K, 55K, BTC masih bearish untuk daily-nya. Ini untuk yang sekarang, karena kita habis bounce dari support mungkin tahunan, time frame tahunan ya. Dan kita cuma wedging di sini, jadi wajar karena habis bounce dari support yang time frame-nya besar. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Ketika long dan short itu di break, harga pasti bakal wedging. Jadi dia akan mengecil. Kalau kita perhatikan di sini BTC wedgingnya nge-respect Fibonacci yang ini. Jadi dia ngebuat lower high, higher low, lower high, higher low, lower high, bolak-balik aja di sini doang. Dan karena sudah wedging begini, ini yang benar-benar nggak ideal untuk di trade karena nggak ada trend. Kalau gunain algo ya, stay out gitu. Jangan di trade kalau memang nggak ada trend yang bisa diidentifikasi. Dan kemungkinan BTC akan ngikutin indeks saham atau arah kekuatan dolar. Kalau dolar melemah terus indeks saham naik, kemungkinan BTC bakal naik juga di sini. Kalau kebalik ternyata dolar menguat dan S&P atau indeks saham turun, fix naik, BTC bisa sell off lagi. Kemungkinan bakal bermain short yang anchor yang tadi. Tapi untuk sekarang cuma ranging, nggak ada yang bisa diidentifikasi trennya, cuma ranging sideways, mau wedging ya. Kalau bisa dibilang ini triangle ya. Oke, ini semua setup yang ada untuk malam ini. Hari setelah FOMC, jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord. Jika terbantu dengan analisa ini, silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Cukup sekian, terima kasih, selamat malam.